Halo, kembali lagi dengan aku yang kemarin udah membuat tips bagaimana sih mengubah rasa sakit menjadi motivasi. Di video part 2 kali ini aku mau tanya sebelumnya ke kalian, apakah kalian sudah menemukan cara kalian sendiri dalam mengubah rasa sakit menjadi motivasi untuk kalian lebih berselera menjalankan hidup yang lebih baik, atau kalian masih stuck dengan perasaan kalian yang menjadikan rasa sakit itu sebagai senjata untuk kalian mengisolasi diri, menutup diri, dan tidak berbahagia. Oke, langsung aja, mungkin aku bakal kasih tips selanjutnya agar kebanyakan wanita di luar sana yang masih merasakan rasa sakit bisa sedikit demi sedikit itu glow up terhadap hidupnya. Bukan hanya cantik yang harus kalian glow up kan, tapi perasaan juga wajib kalian atur, wajib kalian kontrol agar perasaan kalian itu tidak menjadi bumerang untuk hidup kalian menjadi down. Justru rasa sakit itu kalian harus jadikan pelajaran agar hidup kalian itu semakin up. Oke, buat para cewek-cewek ataupun cowok-cowok di luar sana yang masih merasakan sakit, kali ini part 2 tips mengubah rasa sakit menjadi motivasi. Di video sebelumnya aku udah membuat 3 langkah. Yang sekarang itu adalah langkah yang keempat. Yang pertama itu adalah gunakan sebagai sumber kekuatan. Ketika kalian males, ketika kalian jenuh, ketika kalian sudah berlarut-larut dalam kesedihan, sekarang waktunya kalian berpikir menggunakan logika kalian, dan kalian harus mengubah alur dari rasa sakit menjadi dorongan, menjadi sesuatu sumber kekuatan kalian. Caranya itu adalah dengan cara mengingat, dengan cara menjadikan rasa sakit sebagai tanda seru. Ketika kalian malas untuk melakukan sesuatu, jadikan rasa sakit itu sebagai senjata kalian. Ketika kalian malas, kalian akan terus berada di situasi atau kondisi seperti itu. Berbeda ketika kalian malas, kalian mengingat, oh iya, aku pernah tersakiti nih gitu. Jadi ada dorongan di dalam diri kalian, di dalam hidup kalian, di dalam hati kalian, bahwa rasa sakit tersebut itu yang sudah kalian alami itu akan mendorong kalian untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi, mencapai banyak hal yang lebih hebat lagi. Dan jadikan hal itu sebagai reminder bahwa oh, kemarin aku udah melalui hal ini, aku udah melalui rasa sakit, dan hasilnya itu seperti ini. Nah, jadikan itu sebagai pengingat buat kalian, jadikan itu sebagai senjata buat kalian, dan jadikan itu sebagai dorongan, hasrat untuk melakukan sesuatu yang lebih hebat yang sebelumnya kalian belum pernah lakukan. Next, ke langkah selanjutnya, yaitu adalah syukuri hal-hal kecil. Terkadang rasa sakit itu membuat kita lebih dapat mensyukuri hal-hal kecil dan menghargai hal-hal yang kecil. Karena kenapa? Karena ternyata sesuatu yang besar itu berasal dari hal yang kecil. Dengan adanya rasa sakit, kita bisa lebih menghargai bahwa sesuatu yang kecil itu mungkin adalah kepingan-kepingan yang hilang dari sesuatu yang besar. Sehingga ketika kita memiliki strategi untuk mengontrol itu, kita mungkin dapat melakukan sesuatu yang lebih besar, yang awalnya itu kita menghargai hal-hal kecil imbas dari rasa sakit yang kita hadapi atau kita alami. Nah, udah paham belum sampai sini? Kalau misalkan udah paham, ada satu lagi tips yang bakal aku kasih ke kalian untuk mengatasi rasa sakit kalian yang bisa kalian switch menjadi motivasi. Yang terakhir itu adalah dengan cara berbagi pengalaman. Kita harus melihat orang-orang di sekeliling kita. Kita harus melihat bahwa di luar sana tuh banyak banget orang yang masih merasakan rasa sakit, banyak banget orang yang masih kebingungan atas rasa sakitnya, banyak banget orang yang belum bisa tumbuh dari rasa sakitnya, yang dimana mereka itu hanya berpasrah dan berfokus dari rasa sakit tersebut, tetapi tidak berusaha untuk mencari pengalaman, mencari, mendalami perasaan sakit itu. Harus diubah menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih positif, mengambil pelajaran dari rasa sakit itu. Belum banyak orang yang menyadari hal itu, dan kita bisa berbagi pengalaman kepada orang lain untuk bukti sebagai gambaran bahwa rasa sakit itu bisa kok gitu membuat kita lebih tumbuh, lebih berkembang, lebih menjadi orang yang baik daripada sebelumnya, lebih bisa membuka banyak hal baru gitu. Jadi mungkin video yang kalian anggap itu hanya video biasa, tapi terkadang video itu bisa memiliki dampak untuk orang lain, menolong orang lain yang kebingungan di atas rasanya sendiri. Memang bukan tanggung jawab kita untuk membuat orang lain bahagia,
bahagia. Tapi jika kita bisa melakukan hal tersebut dan ternyata hal yang kita lakukan itu bisa membuat orang lain juga mengerti, paham, dan bahagia, kita akan merasa bahwa hidup kita itu sedikit lebih bermakna. Oleh karena itu, aku mau titip pesan ke kalian. Kalian harus percaya bahwa gak cuman kalian yang sedang memiliki rasa sakit, gak cuman kalian yang sedang berada dalam rasa sakit. Aku pun membuat video ini juga belajar dari pengalaman aku, bahwa aku pernah hidup, pernah berada, sering kali juga ada dalam rasa sakit. Tapi kita bisa ketika kita mau, ketika kita belajar, dan ketika kita itu berdamai dengan diri sendiri. Jangan lupain tips yang aku kasih buat kalian yang sedang merasakan sakit. Kita bisa mengubah rasa sakit menjadi motivasi agar kita bisa lebih baik lagi, setidaknya jika tidak melakukan hal yang besar, tapi bisa lebih baik daripada diri kita sebelumnya. Semangat!